Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Semoga keberkahan selalu menyertai kita semua. Amin ya robbal alamin. Kali ini bersama saya Syifa Latif dalam program yang akan mengangkat kisah-kisah inspiratif muslimah, cerita hijabers. Nah pemirsa, kali ini saya dan juga Anda akan menjadi saksi dalam perjalanan hidup seorang tokoh dengan pahit dan manisnya di balik cerita selengkapnya. Kali ini kira-kira siapa ya tokoh yang akan saya temui? Ikuti saya dalam cerita hijabers. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Mbak Intan, apa kabar? Akhirnya sampai juga ke rumahku ya. Setelah muter-muter akhirnya sampai juga pemirsa di rumahnya Mbak Intan Erlita. Yuk, kita mau ngobrol-ngobrol di dalam aja. Dong. Yuk ke dalam ya. Ayo Siva. Waduh. Makasih loh udah datang di rumah aku. Walaupun tadi sempet Muter-muter dikit ya, muter-muter ya. Terima kasih loh Mbak Intan atas waktunya. Kita mau sama-sama. ngobrol-ngobrol hari ini di cerita hijaber. Jadi pemirsa, seorang Intan Erlita, beliau adalah, aduh banyak banget ya kalau dijelasin. Mulai dari psikolog, presenter, entrepreneur juga, ibu dari 4 orang anak. Diborong semua ya? Semua saya lakukan. Sedikit nih ya, Syifa kasih bocoran. Jadi Mbak Intan Erlita ini mengawali karir di dunia modeling terlebih dahulu ya, menjadi cover majalah wanita. Tapi nggak sampai situ aja, ternyata beliau ini juga merambah menjadi seorang presenter di beberapa program TV, mulai dari news, sport, traveling juga, yang paling ditunggu-tunggu sama seluruh ibu-ibu, yaitu program parenting. Bener ya Mbak Intan ya? Bener banget ya, itu emang ditunggu ibu sih. Ditunggu ibu-ibu banget ya. Nah pemirsa, sebelum kita bahas atau ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi mengenai kesehariannya Mbak Intan, Syifa mau tanya dulu. Pernah terpikir nggak sih waktu kecil itu atau waktu remaja deh terjun ke dunia modeling? Enggak ya, dulu malah waktu kecil tuh lebih seringnya dunia yang agak tomboy ya. Jadi tuh dulu seringnya basket, berenang, terus mainnya juga, bukan ekskulnya tuh paskibra. Jadi nggak ada yang berbau-bau wanitanya gitu. Dari berkegiatan outdoor sampai bisa menjadi model dan menjadi cover lagi di majalah wanita, itu gimana ceritanya? Ini sebenarnya andil mama ya. Jadi almarhum mama itu mungkin dulu ngeliatnya gini kali ya, kok ini anak bungsunya. Tomboy banget ya? Tomboy banget. Nggak pernah kelihatan ada wanita-wanitanya gitu kan. Akhirnya diikutkan di pemilihan model gitu. Di salah satu majalah wanita tersebut. Nah ketika kita jadi finalis kan, akhirnya kita jadi kayak dapat pelajaran ya, kayak selama karantina apa segala macam. Nah itu sedikit banyak sih merubah lah ya. Apa sih kesulitan atau kendala-kendala pada saat awal meniti karir menjadi seorang model? Kalau jadi model karena memang basicnya udah punya modal badan tinggi, sebenarnya lebih gampang. Malah waktu itu aku nggak nyangka ketika jadi finalis, ternyata terpilih jadi juara 2 tuh waktu itu pikirnya wow gitu. Mungkin ya gitu aku bisa jadi model dan ada di halaman cover gitu. Justru kendala itu di dunia presenter. Oh justru kendalanya bukan di dunia modeling, Bukan. begitu merambah ke dunia presenter? Ke dunia presenter. Kenapa Karena pertama aku tuh bukan orang yang berani ngomong di depan banyak orang. Oke. Kemudian kalau lihat kamera, lupa aja gitu skripnya apa. Jadi begitu on cam, lupa gitu. mau ngomong apa. Jadi waktu awal-awal dulu casting gitu kan, justru lebih banyak gagalnya dibanding diterimanya pada waktu itu. Iya, jadi
meniti karir jadi presenter itu justru tuh susah banget. Jadi aku sempat yang mikir, oh enggak deh mending jadi model aja. Jadi model kan enak, cuma didandanin, senyum, jalan catwalk, nggak perlu ngomong kan. Jadi buat aku waktu itu tuh presenter menakutkan. Sempat gagal-gagal gitu loh casting. Terus how to handle that gitu? Gimana harus meminimalisir kendala-kendala dan ya banyaknya rintangan-rintangan tuh gimana dihandle-nya pada saat usia yang masih cukup belia waktu itu? Waktu itu akhirnya ada satu program TV di stasiun TV swasta itu menerima aku. Waktu itu aku juga mikir, kok diterima ya? Udah datang, acaranya waktu itu tidak di studio. Terus programnya harus banyak improvisasi, dapat produsernya galak banget. Jadi waktu itu produsernya gini, kan kita dikasih skrip kan, yang aku hafal adalah skripnya. Jadi itu aja yang dibaca ya? Jadi si skripnya aja aku baca terus kan gitu, terus udah gitu aku baca skripnya, terus baca. Jadi aku hafal mutlak dengan apa yang ada di skrip. Oke. Ketika aku lupa, diulangnya sekitar 5 kali. Tiba-tiba si produser datang, terus dia langsung gini, jadi mana skrip? Akhirnya kan kreatifnya ngasih skrip dong. Ini yang kamu hafalin teh? Iya. Gak usah dibaca. Dan itu skrip itu disobek. Kalau mau pinter jangan pegangan sama ini, sama otak kamu, terus dia lempar. Dan saya megang keypad terus gini. Itu baru pertama kali. Dan waktu itu di luar kota, jadi mau kabur dia jauh banget dari rumah. Gak bisa pulang, paksa. Pokoknya sampai dia bilang ini, pokoknya kita semua satu tim cuma ngasih kesempatan kamu retake 3 kali. Gini ya Tan, pokoknya saya nggak mau tahu. Ini orang harus kamu wawancara, dia ini mau misalnya mau jualan ini. Nah, kamu korek deh tuh, jualannya apa, harganya berapa, terus kasih tahu tuh ke pemirsa harga segitu. Ingat ya, nggak ada skrip. Mulai hari ini nggak ada skrip buat Intan. Pokoknya tuh sempat dalam hati aja ngomong gini, pokoknya selesai kontrak 12 episode, nggak mau diperpanjang lagi. Pokoknya nggak mau, saking udah tiap syuting tuh kayak beban mental gitu. Sedih banget kan ya. Tapi ternyata pas udah masuk episode ke-6, ke-7, lama-lama kok aku bisa openingnya santai ya gitu. Ke-8, ternyata memang itu cara dia mengajari aku. Justru dia bilang gini, bersyukur kamu pertama kali jadi presenter langsung di lapangan. Itu buat kamu pintar. Berbeda dengan presenter di studio. Yang ada di studio. Ada skripnya, bisa nyontek bacaannya gitu kan. Jadi aku bersyukurlah ketemu orang-orang yang mengajari aku. Jadi you can overcome ya kendala-kendalanya. Benar banget. Siva, kita pindah ke dalam yuk. Nah, baru aku mau ngomong, aku mau lihat-lihat yang dalam dong nih. Boleh, mumpung main udah susah cari kan tadi. Iya, masa udah di rumahnya Mbak Intan, kita nggak keliling-keliling yuk. Kita ikutin, tapi jangan kemana-mana ya pemirsa, karena cerita Hijabers akan segera kembali. Yuk kita ke dalam.